Halo para sahabat kanal Hukum dan Lawyer Elias Daburnot. Selamat berjumpa lagi. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat. Dan saya berharap apapun situasi atau tantangan yang teman-teman hadapi, tetap senantiasa penuh semangat, penuh syukur, dan melangkah penuh optimisme. Nah, teman-teman, sore hari ini saya ingin mengajak para sahabat, subscriber maupun penonton setia kanal Hukum dan Lawyer Elias Daburnot untuk mengenali jenis peraturan perundang-undangan di Indonesia. Ya, kita mengangkat topik yang sifatnya informatif, ya, ringan, informatif namun sangat penting karena hierarki peraturan perundang-undangan yang akan kita bahas ini mempunyai konsekuensi hukum kalau kita tidak mengenalinya dengan baik, ya teman-teman sekalian. Saat ini di negara kita terdapat berbagai jenis peraturan perundang-undangan, mulai dari Undang-Undang Dasar sampai dengan peraturan daerah, termasuk peraturan desa di dalamnya. Nah, peraturan tersebut tersusun secara hierarkis dalam suatu tata urutan. Nah, pengaturan yang bersifat atau pengaturan secara hierarkis atau berjenjang ini menimbulkan konsekuensi bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya menjadi sumber hukum untuk menyusun peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya. Ya, itu makna dari tata urutan secara hierarkis, ya, peraturan perundang-undangan kita. Nah, sebaliknya atau dengan kata lain, aturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh, ya, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi. Nah, apabila tidak mendasarkan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Ya, berikut ini saya memberitahukan jenis, ya, secara hierarkis jenis peraturan perundang-undangan yang dikenal di Indonesia merujuk pada pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang disingkat dengan UUD NRI tahun 1945 merupakan peraturan perundang-undangan yang tertinggi. Adapun yang berwenang, ya, menyusun atau mengubah Undang-Undang Dasar adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR yang terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPR dan anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Jenis peraturan perundang-undangan yang kedua adalah ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau TAP MPR, ya, dibentuk oleh MPR. TAP MPR yang berlaku adalah TAP MPR sebagaimana yang dimaksud pasal 2 dan 4 TAP MPR nomor 1 garing MPR garing 2003 tentang peninjauan terhadap materi
dan status hukum TAP MPR garing MPRS tahun 1960 sampai dengan tahun 2002. Jenis yang ketiga, undang-undang dan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang Perpu. Undang-undang adalah jenis peraturan perundang-undangan yang dihasilkan oleh pemerintah dengan persetujuan DPR dan dalam hal yang berkaitan dengan kepentingan daerah melibatkan DPD. Sedangkan Perpu, ya, peraturan pemerintah pengganti undang-undang adalah peraturan pemerintah yang berfungsi sebagai pengganti undang-undang. Perpu dibentuk oleh pemerintah atau presiden dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa. Jenis yang keempat, peraturan pemerintah atau biasa disebut PP. Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh presiden untuk menjalankan undang-undang. 5. Peraturan presiden atau Perpres. Dibentuk oleh presiden sebagai implikasi dari pasal 4 Undang-Undang Dasar 1945. Keenam, peraturan daerah provinsi atau Perda provinsi. Peraturan perundang-undangan di tingkat provinsi yang dibentuk oleh gubernur dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, ya, atau DPRD provinsi. Kemudian yang ketujuh, peraturan daerah kabupaten, Perda kabupaten atau Perda kota. Peraturan perundang-undangan di tingkat kabupaten atau kota yang dibentuk oleh bupati atau wali kota dengan persetujuan DPRD kabupaten atau kota. Yaitu ketujuh jenis peraturan perundang-undangan yang dikenal di Indonesia saat ini, ya. Namun selain jenis peraturan perundang-undangan yang tadi saya sudah sebutkan, terdapat peraturan perundang-undangan yang lain yang mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, lembaga atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang, DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Kota, Bupati garing Wali Kota, Kepala Desa atau setingkat, ya, bandingkan dengan pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Peraturan perundang-undangan tersebut diatur dan diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk sesuai dengan kewenangan, ya. Kita bisa lihat atau rujukannya pada pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Nah, teman-teman sekalian, istilah kitab undang-undang yang biasanya diartikan sebagai kumpulan peraturan perundang-undangan dalam konteks Indonesia lebih kurang sama artinya dengan istilah undang-undang, karena memang hanya terdiri dari suatu peraturan perundang-undangan dan bukan tidak terdiri dari kumpulan peraturan perundang-undangan. Misalnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum, ya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang Hukum Dagang, yang masing-masing merupakan satu peraturan perundang-undangan yang mengatur bidang hukum tertentu saja, ya. Hal lain yang perlu mendapat perhatian adalah adanya istilah undang-undang pokok atau undang-undang tentang pokok-pokok, ya. Misalnya undang-undang pokok UPA, ya, pembaruan agraria. Juga dapat ditemukan dalam praktik, terutama undang-undang yang lahir sebelum tahun 2000. Ya, seperti tadi saya contohkan undang-undang UPA, undang-undang pembaharuan agraria. Penggunaan istilah pokok sebenarnya
dimaksudkan untuk menjelaskan bahwa undang-undang dimaksud adalah undang-undang yang mengatur hal-hal yang bersifat pokok atau umum yang memayungi peraturan perundang-undangan sejenis yang lebih khusus. Namun secara substansi maupun kedudukan sebenarnya tidak ada perbedaannya dengan undang-undang yang lain. Saat ini penggunaan istilah pokok tidak lagi digunakan dalam penamaan suatu undang-undang. Demikianlah ya teman-teman sekalian, semoga informasi terkait dengan jenis hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini dapat memperkaya kasanah pengetahuan hukum para sahabat subscriber maupun penonton setia kanal Hukum Elias Dabur Not. Salam sukses untuk kita semua.